Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Saat kemarin, pada saat kunjungan Ketua atau Kepala BNPB di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, sempat terjadi gempa susulan berkekuatan atau bermagnitudo 3,9. Dan ini cukup membuat warga panik, meskipun bisa ditenangkan oleh tim gabungan yang ada di sana dari TNI, Polri maupun BNPB. Namun tetap saja ini membuat panik warga. Sehingga dengan demikian gempa susulan yang kita mungkin sulit prediksi akan tiba kembali atau akan terjadi kembali di Cianjur, ini bisa diantisipasi dengan baik sehingga tidak memakan korban kembali. Namun informasinya di Desa Mangunkerta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada saat gempa susulan kemarin terjadi, 3,9 magnitudonya, ini terjadi longsor. Tentu kita tidak berharap korban bertambah akibat adanya longsor ini. Namun proses evakuasi pada saat longsor ini masih dilakukan hingga saat ini dan inventarisasi kerugian material juga dilakukan oleh pemerintah. Dan kita akan langsung menuju ke jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon, yang saat ini berada di Desa Mangunkerta, Kabupaten Cianjur, tempat terjadinya longsor pada saat gempa susulan kemarin. Syahri, kondisi saat ini yang bisa Anda pantau di sana seperti apa, Syahri? Ya, baik, Radi, di studio pertama yang ingin kami sampaikan kepada Anda dan juga semua saudara di depan layar kaca bahwa hari ini kondisi cuaca di Mangunkerta kembali mengalami penurunan atau hujan. Dan ini merupakan kali kedua sejak kami standby berada di lokasi ini. Tepat di belakang saya, lapangan Mangunkerta dijadikan satu titik pengungsian yang cukup besar dan dihuni oleh sekitar 700 pengungsi dari beberapa blok dan desa dan beberapa desa yang berdekatan dengan Desa Mangunkerta. Yang ingin kami sampaikan kepada Anda juga, Radi, bahwa ada beberapa tim kesehatan yang sudah melakukan inventarisasi titik-titik mana yang harus segera dikunjungi karena ada beberapa warga yang tidak masuk ke pengungsian ini datang dan melaporkan ada beberapa warga yang sudah mengalami sakit. Beberapa di antaranya sakit perut, kemudian demam, dan beberapa penyakit lainnya. Tadi kami sempat berbicara dengan tim medis dari puskesmas tempat dan juga dinas kesehatan yang ditempatkan di titik ini. Mereka akan mengunjungi beberapa titik sekitar pukul 12:30 nanti. Artinya mereka juga menunggu kondisi cuaca yang cukup baik karena titik lokasi dari tempat pengungsian ke beberapa titik-titik warga yang melaporkan adanya warga-warga yang sakit itu cukup jauh. Dan kita ketahui bahwa lokasi di sekitar Mangunkerta juga tidak seutuhnya baik karena ada beberapa akses yang tertutup oleh material longsor meskipun tidak cukup parah, tapi itu cukup menyulitkan untuk membawa beberapa peralatan, semisal obat-obatan, kemudian tandu, dan beberapa titik-titik dan beberapa obat-obat lainnya. Selain itu hingga saat ini pihak pemerintah dari Kementerian Sosial dan juga beberapa pihak terkait, salah satu diantaranya BRIMOB, terus melakukan pembuatan pemenuhan logistik dan tepat pada sekitar pukul 12 siang tadi, waktu jam makan siang, mereka mulai membagikan makan siang kepada para pengungsi yang memang sudah sejak awal berada di lapangan Mangunkerta ini. Terdapat beberapa tim yang juga melakukan trauma healing kepada anak-anak atau balita-balita yang memang mereka berada di sekitar lokasi ini. Ini dimungkinkan, ini dimaksudkan agar kondisi psikis mereka tetap terhibur dan juga tetap terjaga, sementara pihak-pihak lain masih terus berusaha untuk melakukan evakuasi, melakukan pendataan dan juga melakukan berbagai macam penanganan gempa yang cukup besar ini. Radi. Iya, Syahri, tadi Anda mengatakan sejumlah akses menuju Desa Mangunkerta ini tertutup longsor. Lalu juga ada kekurangan kebutuhan sandang seperti selimut,
baju juga mungkin tempat tidur dan lain-lain untuk membuat para warga terutama yang terdampak dan sakit ini merasa nyaman begitu, serta juga obat-obatan. Baik, Radi. Ada laporan dari sana kepada pihak yang berwenang lebih besar begitu di Cianjur bahwa mereka masih kekurangan saat ini. Iya, memang terkait kekurangan beberapa peralatan juga tetap dilaporkan beberapa warga, terutama mereka-mereka yang tidak dapat menjangkau lokasi pengungsi ini. Dan bahkan di lokasi pengungsian ini saat ini terjadi kekurangan air. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, Radi, melihat beberapa warga yang menunggu kondisi air yang saat ini sedang mereka harapkan. Ini adalah beberapa warga yang sejak awal berusaha untuk mencari fasilitas air di sekitar lokasi pengungsian Mangunkarta. Bahkan sejak sebelum saya menyampaikan laporan kepada Anda tadi, beberapa warga juga berusaha untuk mencari lainnya, mencari air di titik lain. Kita coba lihat secara langsung apakah air di sekitar sini keluar, dan begini kondisinya tadi. Beberapa warga berusaha untuk membuka keran air, tapi kondisi air tidak keluar dari salah satu tempat atau fasilitas di pengungsi ini. Ya, Syahri, kami sebenarnya tidak bisa terlalu jelas ataupun mendapat gambar langsung dari Anda. Namun bisa Anda gambarkan kondisi air di sana berarti tidak mengalir sama sekali atau mengalir namun kotor. Seperti apa kondisinya? Iya, Syahri. Sepertinya Syahri masih mengambil ataupun mendekati warga yang saat ini masih membutuhkan air bersih. Namun yang saya tangkap dari laporan Syahri tadi bahwa air sama sekali tidak keluar ataupun tidak mengalir. Sehingga warga membutuhkan air bersih karena air ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Terutama dalam keadaan seperti bencana seperti ini, pasca bencana seperti ini untuk para korban. Tadi juga dikatakan Syahri akses ke Mangunkerta, desa Mangunkerta yang terdampak gempa susulan magnitudo 3,9 dan menyebabkan longsor kemarin. Ini mengakibatkan sejumlah akses ke desa Mangunkerta ini tertutup. Sehingga harus dilakukan segera proses evakuasi atau pembukaan jalan, baik itu oleh alat berat maupun juga secara konvensional oleh tim gabungan, sehingga alur bantuan, alur evakuasi bisa berjalan dengan baik. Kami tentunya nanti akan menghubungi Muhammad Syahri Romdon kembali yang berada di Desa Mangunkerta karena informasinya di sana sangat mereka ataupun warga di sana yang menjadi korban sangat membutuhkan bantuan dan ini butuh aksi cepat dari otoritas di sana.